Selamat pagi Alpha Omega Church. Kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama memberi kemuliaan bagi Tuhan kita hidup. Perkasa selamanya, Engkau yang berkuasa di atas segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Tangan yang Tuhan, menara yang
kita. Amin. Boleh tepuk tangan sama-sama semua. Dia gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia gembala yang setia. Dia yang memelihara kita. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam hadangan bersama. Kami gak takut Tuhan. Immanuel. Kau yang percaya sama-sama. Takkan kekuranganku, Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang pimpin langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku. Dengan iman-Mu, Kau tidak takut Tuhan, sebab Kau sertaku. Ku tidak ragu, Kau menjamin hidup kami kuat. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Boleh tepuk tangannya sama-sama di atas kepala kita. Gembalaku, Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang pimpin langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Thank you God, Kau gembalaku. Sorak-sorak terbaik buat Yesus kita. Come on, boleh tepuk tangan ini semua sama di atas kepala kita. Come on, are you ready guys? Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Sekali lagi, I'll say, katakan
praise you Jesus. Kami memuji semua kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Bapa kami, Engkau teman kami, Engkau baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Mari bersama nyanyikan lagu ini. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire. In darkest night, you are close like no other. Thank you, Jesus. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Mari dengan angkat tanganmu bersama katakan, if all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, in all my life you have been faithful. Oh yes you have God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Come on, dari hatimu katakan, your goodness is running after me. My life laid down, I surrender you now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Oh, your goodness is running after me. Oh, goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running after, it's running after me. All my life. Ini deklarasi iman kami Tuhan. You are so good to me with every breath that I am. Amen. Oh, I will sing of the goodness of. Sekali lagi I'll sing dari hatimu. All my life you have been faithful. Engkau setia. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'll sing of the goodness
meriah buat Yesus kita. Mari dengan mengangkat tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Pagi hari ini biarkan lagu ini berbicara untuk kita semua, mengingatkan kita semua, apapun kondisi kita di atas, kita di bawah, kita di lembah, kita ada di puncak. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kebaikannya ada di dalam kita, kebaikannya ada di depan kita, kebaikannya ada bersama-sama dengan kita. Mari siang hari ini dalam beberapa menit ke depan, apa nggak mulai angkat tanganmu dan ucapkan syukur. Yes, mungkin hidup berat, hidup lagi banyak masalah, tapi hari ini kita mau belajar ucapkan syukur buat kebaikan Tuhan. Biarkan ucapan syukur kita itu membangkitkan lagi iman kita, mengingatkan lagi kepada kita, merefresh lagi kepada kita kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau setia, Engkau setia. Yesus, hati kami bersyukur, hati kami berlimpah karena Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau amat baik. Oh, haleluya. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, oh Tuhan. Hati kami memuji-Mu Tuhan, jiwa kami menyembah-Mu ya Yesus, hidup kami persembahkan bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Engkau yang terindah, Engkau yang termulia, oh Tuhan. Engkau yang termanis, Engkau yang terindah. Thank you, God. Kau mulia Tuhan. Ini hidup kami untukmu ya Yesus. Seluruh jiwa kami persembahan untukmu ya Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Mari dengan mengangkat tanganmu katakan, ku membawa hatiku, hanya Kau Yesus, untuk Yesus
yang terindah. Selamanya ku membawa hidupku, persembahanku hanya untuk Yesus. Saat kita datang ke tempat ini Tuhan, kita datang dengan berbagai situasi kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada dari kita yang pagi hari ini datang ke tempat ini dengan lemah tubuh kita. Ada yang datang hari ini ke tempat ini dengan lemah dalam kondisi finansial. Ada yang lemah dalam kondisi hubungan suami istri. Ada yang lemah juga dalam kondisi-kondisi yang lain. Ataupun ada saudara sekalian yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Pagi hari ini mari kita open our heart. Buka hati kita kepada Tuhan. Biar Tuhan bisa menjamah ke kedalaman hati kita. Karena Tuhan sendiri yang bisa menyembuhkan. Tuhan sendiri yang bisa melembutkan hati kita. Tuhan sendiri yang bisa memberikan pengharapan lagi buat setiap kehidupan kita pagi hari ini. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita terbuka buat Tuhan. Open our heart to Jesus. Dan pagi hari ini ada pesan buat Tuhan. Tuhan mengatakan, Tuhan menyertaimu. Amen. Engkau pahlawan yang gagah berani.
Tuhan menyertai-mu. Engkau pahlawan yang gagah berani. Ya, pada finally kita akan keluar jadi pemenang. Kita akan keluar menjadi pahlawan-pahlawan. Percayalah dan terus berdoa sama Tuhan, terus berseru sama Tuhan. Tuhan mendengar. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kita kembali lagi untuk bisa menerima perjamuan kudus ini. Ini adalah tanda di mana Tuhan sudah mengenapi janjinya buat setiap kehidupan kita. Dia sudah datang buat kita semua. Sudah menebus kita semua, sudah menyelamatkan kita semua. Mari kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala kita. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi daripada kepala kita masing-masing. Kita mau katakan haleluya dan aminkan dengan keras dan lantang. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang dari persekutuan dari tubuh Kristus. Haleluya dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua sudah ditandai oleh darahnya Yesus. Darah Yesus adalah tanda di mana kita akan bangkit dari setiap masalah kita. Setiap tantangan kita. Setiap pergumulan kita. Karena ada kuasa yang sama. Kuasa kebangkitan di dalam tubuhnya Yesus. Yang bangkit dari antara orang mati itu ada dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu perkatakan haleluya. Perkatakan dengan lantang dan aminkan kata-kata ini. Bukankah cawan yang kita pegang adalah perjanjian dalam darahnya Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kau mengenapkan janjimu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami gak pantas, kami gak layak, tapi Engkau layakkan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kenapa kita gak katakan thank you sama Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita. Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang gak terbatas kasihnya buat setiap kehidupan kita. Mari kita sampaikan thank you kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh ya Yesus. Kau luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Tiada seperti Terima kasih Tuhan. Kau melayakkan setiap kami Tuhan. Kau mengampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Yang kemarin, hari ini dan juga yang akan datang Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh ya Yesus. Kami berserah. Kami berserah kepada Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berbahasa, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Mari kita ucapkan syukur kita. Haleluya. Syukur Bapa 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 syukur la 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 la. Syukur Bapa 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 syukur la 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 la. Syukur la 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 la. Mari kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Membawa hatiku, inilah di hidupku, Yesus
buat Tuhan kita pagi hari ini. Thank you Jesus. Ya Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau luar biasa buat setiap kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh Tuhan, favor-Mu gak berhenti Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Oleh karena itu pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau mendengar setiap seruan dan setiap doa kami Tuhan. Kau mendengar setiap cucuran air mata kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami akan keluar menjadi pemenang-pemenang atas setiap tantangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, siapkan setiap hati kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu ini akan menjadikan kami Tuhan jadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita tutup boleh kita lambaikan tangan dan juga say hi ke depan, belakang, kiri, kanan. Ya, kita mau dengarkan video ini bersama-sama. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Setiap minggu akan ada ibadah Joy EOC Jakarta jam 10.30 di Ruang Joy. Jangan lupa Mami and Daddy untuk mengajak putra-putrinya untuk join dan ibadah bersama-sama. Untuk ibadah teens usia 12-15 tahun, EOC Jakarta akan mengadakan ibadah teens secara onsite setiap hari Minggu jam 11 di Ruang Teens. Jangan lupa ajak teman dan saudara kalian semua. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Manusia tidak didesain untuk hidup sendirian dan kita selalu butuh yang namanya support, dukungan, dan support system yang sehat. Dan AOC percaya bahwa kita semua membutuhkan komunitas dan ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan komunitas yang seru dan menyenangkan seperti Anda. Oleh karena itu, kita ingin mengajak bersama-sama untuk kita bisa senang-senang, seru-seruan, having fun, dan juga kita bisa jadi berkat buat orang-orang yang mungkin deket banget ada di sekitar kita dan jadi komunitas yang sehat dan membangun buat mereka. Di sepanjang bulan November, AOC akan mengadakan yang namanya Komsel Party, di mana Anda bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan, Anda bisa senang-senang bareng, having fun bareng, apapun bentuknya. Mau dari olahraga sama-sama, futsal, badminton, tenis, atau golf, atau apapun yang menyenangkan buat Anda. Atau mungkin kegiatan yang lain, mungkin masak-memasak, atau craft, atau games night, atau ngopi bareng, atau makan bersama-sama. Apapun yang menjadi keseruan buat komsel Anda masing-masing. Dan jangan lupa saat melakukannya, kita ajak teman-teman kita yang sekiranya belum berkomsel, belum bergereja, dan Anda tahu mereka akan bisa benefit so much dari kelompok yang seru dan menyenangkan seperti komsel Anda masing-masing. So, sepanjang bulan November, arrange dengan komsel Anda masing-masing. Lakukan sesuatu yang menyenangkan, seru-seruan, dan jangan lupa bahwa teman-teman kita ajak mereka untuk ada di komunitas yang seperti kita, dan juga ajak mereka untuk bisa ada di acara Christmas kita bersama-sama di bulan Desember. So go out there, have fun, and have someone to do that with you. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan momen memberikan persembahan adalah momen di mana kita sebagai jemaatnya, jadi gereja lokal ini kita mensupport apa yang sedang menjadi visi dan misi dari gereja lokal ini. Dan saya mau mengingatkan kita semua bahwa di sini kita nggak memaksa Anda semua untuk memberi, tapi di sini kita memberikan kesempatan buat Anda semua untuk terlibat bersama-sama dan bergerak bersama-sama untuk visi yang sudah ditetapkan di gereja ini. Oleh karena itu boleh kita membaca satu kalimat ini yang menurut saya merasa benar-benar gak pernah lupa akan kalimat ini. You can never outgive God. Jadi artinya itu kita nih
apapun yang kita lakukan, apapun mungkin yang sudah kita perjuangkan ya kan, itu nggak akan pernah melebihi apa yang sudah Tuhan kasih buat kehidupan kita. Jadi seberapa besar atau mungkin kita sudah bercucuran air mata sebesar apapun, itu nggak akan pernah melebihi berkat yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita. Di mana Tuhan sudah kasih keselamatan buat kehidupan kita, dan itu nggak priceless, istilahnya lebih dari apa yang kita berikan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan persembahan kita dan kita mau memberi dengan hati yang bersuka cita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami sekali lagi boleh dipercaya untuk bisa memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan lewat keuangan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ini gak seberapa Tuhan. Mungkin ada bagian dari kami juga yang ini juga hal yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami memberikan keuangan kami Tuhan dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang bersyukur bahwa Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap memberi persembahan sama-sama katakan amin. Kita bisa memberikan persembahan lewat QR ataupun di amplop-amplop persembahan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini kita masuk di bulan November, ya bulan November, di mana kita masuk ke tema yang baru yaitu Love or Love. Love or Love di part yang pertama. Dan saya bersyukur pagi hari ini saya bisa bersama-sama di tempat ini karena ini literally ya, Rabu kemarin tuh saya tenggorokannya itu kayak tiba-tiba sakit, habis gitu nggak keluar suara sama sekali. Itu Rebu dan Kemis. Terus Kemis itu saya tuh nggak seberapa suka minum kayak obat antibiotik langsung, jadi saya nggak minum lah obat-obat seperti itu. Cuman Pastor Elisa tuh dia bilang, habis gini kamu mau khotbah kamu harus jangan sampai suaranya nggak ada ya. Jadi harus minum obat antibiotik. Terus saya tuh masih tetap gitu ya, saya nggak minum obat, saya minum obat batuk biasa, obat flu biasa gitu. Sampai tadi pagi subuh tadi jam 8 kemarin tuh saya udah siap-siap untuk istirahat gitu. Saya pikir ya udah istirahat dulu, besok saya persiapan lagi. Jam 8 saya udah diranjang, tapi sampai jam 11 tuh saya nggak bisa tidur. Gak tahu kenapa, biasanya tuh saya gampang banget gitu ya tidur ya. Tapi kemarin itu nggak bisa tidur sampai jam 11. Terus saya mikir aduh Tuhan saya harus tidur nih. Kalau nggak gitu saya besok gimana dong, nggak kecapean dan lain sebagainya gitu kan. Saya doa sama Tuhan, saya kepingin untuk bisa diberi kesehatan dan tidur yang panjang gitu kan. Terus jam 12 anak saya kan masih di sebelah nih, masih belum tidur, terus saya suruh tidur di lantai 2 gitu. Terus waktu itu saya akhirnya nggak tahu, akhirnya saya tidur. Tiba-tiba jam 4 pagi tuh tenggorokan saya panas banget. Akhirnya saya mutusin ya udahlah ini nggak bisa nih kayaknya. Kalau saya nggak minum obat, ini saya nggak bisa keluar suara. Akhirnya saya memutuskan untuk minum antibiotik dari pagi jam 4. Dan puji syukur banget hari ini, pagi hari inilah ya saya bisa maksudnya ngobrol ya, mengeluarkan suara saya dengan cukup baik ya. Meskipun nanti kalau ada distraction kayak batuk-batuk ya mohon dimaklumi karena saya lagi proses penyembuhan juga. Anyways kita balik lagi ke firman Tuhan hari ini. Jadi kita masuk ke tema yang pertama kita di Love and or Love. Dan di part yang pertama diberi judul Mirror Selfie. Nah, saya ingin mengawali dengan sebuah tebakan ya. Nanti mungkin bisa dibantu Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menebak ya kan. Kalau misalnya mau keluar suara juga boleh, nggak mau keluar suara di dalam hati aja juga boleh. Kalau misalnya kita tadi nih waktu kita persiapan ke gereja, pastinya kan kita mandi-mandi dulu. Setelah mandi kita mulai milih baju kan. Kita milih baju di lemari kita mungkin dari warna ya kan, atau mungkin model seperti apa, atasan seperti apa, kemeja atau lain sebagainya. Nah waktu kita milih baju, kita sudah pilih nih satu baju ya, entah itu mungkin hem atau atasan atau apapun. Kira-kira waktu kita masukin baju pertama kali itu tangan kiri dulu atau tangan kanan dulu? Kita pasti pause sejenak nih. Mikir tadi itu apa ya, masukin mana dulu ya, kiri atau kanan dulu. Atau mungkin pertanyaan sekali lagi nih, kalau misalnya kita udah pilih bawahan juga, entah itu rok atau dress ataupun celana gitu ya.
Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian tuh masukinnya kakinya kaki kiri atau kaki kanan dulu? Pasti kan ingat-ingat lagi mikir, tadi masukin kiri atau kanan dulu ya? Kayaknya udah otomatis gitu loh kayak gitu ya. Kayak nggak usah mikir lagi gitu loh. Jadi kalau disuruh mikir malah disuruh ditanyain sekarang malah mikir. Tadi itu gimana ya? Gitu. Nah lucunya kalau anak saya si Ellison itu dia ngeluarin bajunya itu seperti kayak keluarin ke atas gitu kan. Jadi nggak kebalik gitu. Jadi keluarinnya ke atas gini. Itu ya setiap orang berbeda-beda. Nah ada satu lagi tebakan nih. Kalau misalnya nih kita lagi sikat gigi ya, gosok gigi ya. Mungkin pasangan bisa beda. Suami sama istri bisa beda cara sikat patternnya gosok gigi. Mama sama anaknya bisa beda juga pattern sikat giginya. Mungkin ada yang langsung gosok ke kiri ke kanan gitu kan. Ada yang memutar gitu. Ada yang atas ke bawah gitu. Terus tanyain nih, kenapa kok gosok giginya seperti itu? Bisa jawab nggak? Kenapa kok gosok gigi seperti itu? Kenapa gosok giginya ke kiri ke kanan? Kenapa gosoknya ke atas ke bawah? Pasti kan jawabnya, ya memang dari dulunya udah kayak gitu. Ya kan udah diajarin kayak gitu sama mungkin sama parents atau sama orang tua atau mungkin sama guru yang diajarin ini loh yang benar. Bukan ke kiri ke kanan tapi ke atas ke bawah gitu kan. Jadi kita otomatis melakukannya itu kayak setiap harinya sampai mungkin 20 tahun, 30 tahun tuh seperti ini gitu. Jadi hal seperti ini tuh juga bisa jadi dalam kehidupan kerohanian kita. Ya, terjadi dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kepercayaan kita sekaligus. Buat kita nih yang udah lama Kristen, buat kita yang udah lama Kristen atau mungkin yang udah dari lahir udah Kristen, mungkin dari dalam perut udah Kristen ini ya. Itu ditanya ini, kenapa kamu gak percaya sama apa yang kamu percayai? Kenapa kamu percaya sama Tuhan? Ya kadang kita bingung gitu kan. Memang dari dulunya udah diajarin kayak gitu, keluar udah dibawa ke gereja, ke Sunday school pokoknya gak boleh bolos. Apakah seperti itu? Kita bingung bisa jawabnya, ya pokoknya kayak gitulah ya. Dari dulu udah diajarin sama orang tua kayak gitu. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan dari orang yang mungkin bukan Kristen. Orang yang bukan Kristen nanya ke kita, teman ataupun yang mungkin baru dalam kekristenan. Ini secara tulus ya, dia secara tulus nanya nih. Karena pengen tahu aja. Terus dia nanya ke kita misalnya. Tapi kita gak ngerti jawabannya. Ya kita nggak tahu jawabannya ya pokoknya kayak gitulah. Nah ini orang jadi bingung juga. Terus gimana ya? Taunya dari mana ya? Nah tapi kita harus tahu bahwa ketika kita mempertanyakan sesuatu, yang mempertanyakan tentang apa yang kita percayai ini, bukan membuat kita itu semakin ragu, bukan membuat kita semakin nggak yakin sama iman kita, tapi sebaliknya. Justru kita makin menggali lebih dalam lagi, kita makin berakar lebih dalam lagi, dan kita makin melihat lebih detail lagi. Kenapa kok aku milih seperti ini? Kenapa aku mempercayai hal ini? Kita makin strong, kita makin kuat, makin berakar dengan apa yang kita percayai. Ketika kita ditantang dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah hari ini kita akan kembali melihat ke dalam sebuah sejarah yang sangat penting atau krusial buat iman kita, buat iman percaya kita. Ya, kita mau lihat bahwa iman kita ini bukan hanya berdasar dari legenda aja. Iman kita bukan berdasar dari mistis aja. Iman kita bukan berdasar dari cerita orang-orang aja. Tapi ternyata ada pembuktiannya loh. Ada bukti-bukti sejarahnya loh. Jadi sejarah ini bukan suatu hal yang membosankan. Tapi part of our journey of faith. Gitu. Karena apa? Di dalam sejarah itu ada yang menyaksikan, ya, membenarkan bahwa ada fakta-fakta yang terjadi dan dapat dibuktikan secara fakta. Bukan hanya sekedar dongeng aja, bukan hanya sekedar fiksi belaka. Nah kita mau masuk ya, siap-siap ya, kita mau tarik mundur ke belakang dalam sebuah timeline atau peristiwa kehidupan manusia. Sejak manusia diciptakan, ada momen di mana Tuhan itu memberikan peraturan yang namanya hukum Taurat. Ya tahu ya semuanya hukum Taurat. Kita mau ucapin sama-sama hukum Taurat. 1, 2, 3, hukum Taurat. Nah hukum Taurat ini tuh selama ratusan tahun itu sudah ada. Selama ratusan tahun itu sudah ada untuk apa? Untuk mengatur kehidupan bangsa Israel dan keturunan-keturunannya. Ya, mengatur kehidupan bangsa Israel dan keturunan-keturunannya. Termasuk sampai hari ini kita ini masih kadang sering dengar.
sering disounding gitu ya. Meskipun kita ini enggak melakukan semuanya. Nah, hari ini kita mau lihat bahwa ada 5 Alkitab kita ya, dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, itulah yang disebut dengan hukum Taurat. Ada 5 Alkitab yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itulah yang disebut dengan hukum Taurat ternyata. Nah, di awalnya mungkin sedikit kayaknya boring banget ya, ini teori ya pasti ya. Sabar ya, karena di awal kita akan sedikit teori, tapi kita akan melihat relevansinya, signifikannya tentang teori-teori ini berdasarkan dengan apa yang terjadi dalam iman kita. Nah, yang pertama, what is Torah atau hukum Taurat? Apa itu sebenarnya Taurat itu? Kata Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah Torah. Dari bahasa Ibrani yang artinya adalah Torah. Ya, yang literalnya artinya adalah instruksi. Artinya apa? Instruksi. Ya, artinya instruksi. Tapi di terjemahan kita itu diartikan disebut sebagai hukum. Ya, arti awalnya instruksi, tapi di terjemahan kita dijadikan dengan kata sebutan hukum. Nah, ini memberikan impression yang berbeda tentunya. Ya, memberikan impression yang agak berbeda dengan instruksi tersebut. Seolah-olah hukum itu udah kayaknya serem lah. Kayaknya kita harus tunduk lah, terkesan under pressure. Benar ya? Terkesan kayak begitu jahat banget. Hukum berarti artinya apa? Harus tunduk, harus taat, harus melakukan. Gak bisa enggak. Namanya hukum. Padahal instruksi itu yang seharusnya adalah arti sebenarnya. Tapi karena di awal sifatnya Taurat itu adalah instruksi atau arahan Tuhan yang Tuhan berikan buat umatnya. Karena waktu itu orang tuh pada nggak tahu. Orang tuh pada nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan, ya kan? Orang melakukan ini ya udah, lakuin aja, sembarang aja. Karena apa? Mereka nggak tahu dasarnya apa, arahannya apa. Mereka masih liar dan nggak terarah. Nah, sampai muncullah 10 perintah Allah ini ya yang ditulis oleh Tuhan sendiri pakai jari Tuhan ya di 2 loh batu yang besar diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, kita nggak akan baca nih 10 hukum Taurat, kita bisa baca di depan atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang mau baca bisa dibaca di Keluaran 20. Dan saya yakin ya mungkin di sini kita semua udah pada hafal ya 10 hukum Taurat ini, apalagi yang usianya 30 tahun ke atas. Karena di pelajaran agama itu kayaknya dulu harus dihafalin nih 10 hukum Taurat ini. Nah, setelah ada 10 hukum Taurat ini, Tuhan kasih apa? Tuhan juga kasih instruksi lainnya ternyata. Mulai dari tata cara beribadah, ya kan? Korban yang harus disampaikan, korbannya banyak banget. Korban penebus dosa, korban tentang hukum keluarga, ya kan? Terus habis itu cara hidup juga ditulis di dalam kitab-kitab kita itu. Nah, kalau misalnya berdosa gimana? Kita harus memberikan apa kepada Tuhan, pengorbanannya seperti apa? Dan korban bakaran itu apa? Kalau hari raya kita harus melakukan apa dan apa yang nggak boleh dilakukan, itu semuanya tertulis dalam hukum Taurat itu. Nah, semua ini tercatat dalam kitab yaitu tadi Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ya. Jadi bagian-bagian ini yang kita selama ini kalau kita baca itu kayak boring banget, ngantuk banget. Ternyata ini part of hukum Taurat itu tadi. Nah, sifatnya sekali lagi semuanya ini adalah instruksi. Sebenarnya adalah arahan, bukan hukum, instruksi aja. Makanya Paulus pun menulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia. Supaya apa? Supaya hidup menurut kemauan Allah, Tuhan bilang. Jadi semua ini tuh diajarkan supaya hidup menurut kemauan Allah. So, waktu Paulus menulis ini, itu yang dikatakan Alkitab ya, yang dikatakan tertulis di Alkitab itu bukan seperti kitab kita hari ini. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, terus dibukukan satu-satu, enggak seperti itu. Masih yang mereka pegang itu adalah hukum Taurat, kitab Taurat itu aja. Bukan karena pada zaman itu perjanjian baru sedang ditulis dalam proses penulisan saat itu. Jadi yang dikatakan Paulus ini adalah hukum Taurat itu sendiri. So sekali lagi hukum Taurat itu adalah apa? Untuk mengajarkan yang benar, menegur, membetulkan yang salah, mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah.
Saya kembali lagi bahwa Taurat ini adalah instruksi. Jadi Taurat ini sebenarnya nggak punya power. Dia nggak punya kekuatan untuk menyelamatkan manusia. Malah justru ya ada hukum Taurat itu menandakan bahwa semua instruksi, semua peraturan ini menunjukkan bahwa manusia ini nggak bisa memenuhi standarnya Tuhan yang sudah Tuhan tuliskan itu. Kita nggak mungkin bisa melakukan semua dari 1 sampai 10 semua instruksinya Tuhan itu kita lakukan semua. Nggak bisa. Oleh karena itu adanya hukum Taurat ini membuat kita ini semakin merasa apa? Ya under pressure gitu kan. Kita nggak bisa memenuhi, kita nggak bisa melakukan semua standarnya Tuhan Yesus. Karena apa? Sekali lagi Tuhan Yesus itu Tuhan yang kudus, Tuhan yang sempurna. Sedangkan manusia ini kok miss terus, kok salah-salah terus, melanggar terus. Ya nggak melanggar sekali udah nggak, melanggar terus dengan semua peraturan Tuhan. Ya padahal tujuannya itu sebenarnya hukum Taurat itu tujuannya apa sih? Tuhan tuh bantu manusia itu untuk ditatakan, ya kan, dirapikan hidupnya, diberikan instruksi supaya lebih baik hidupnya. Malah dilanggar, nggak dilanggar sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, dilanggar terus. Sehingga kita ada pada titik menyadari bahwa Taurat ini nggak bisa menyelamatkan kita, ya. Taurat ini nggak bisa menyelamatkan manusia. So hari ini kita ada cermin ini di sini. Cermin ini ada di sini untuk apa sih biasanya? Kita kan lihat cermin itu untuk menunjukkan kondisi kita saat ini. Misalnya nih saya lihat cermin ya. Oh mungkin baju saya nggak proporsional nih, kiri sama kanan saya rapiin, ya kan? Tadi pagi saya lihat cermin juga, ya kan? Saya lagi ada bekas jerawat tuh saya nutupin ya, rambut saya ditutupin sebelah sini supaya nggak terlalu kelihatan jerawatnya gitu. Nah cermin ini fungsinya apa? Sekali lagi dia hanya menunjukkan kondisi kita saat ini, mungkin kekurangan kita saat ini, tapi cermin ini nggak bisa ngapa-ngapain. Oh saya ada jerawat nih di sini, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa membersihkan ini kan jerawat saya, atau mungkin kalau baju saya nggak proporsional gini, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Perlu ada kekuatan atau power yang lain untuk bisa membenarkan baju saya. Untuk bisa merapikan rambut saya seperti ini. Jadi ini adalah ilustrasi dari hukum Taurat itu. Hanya menunjukkan bahwa oh hidup saya ini cemot nih di sini nih. Gak bisa melakukan ini. Perintah Tuhan yang ini. Semua kelihatan semua ketika kita melihat hukum Taurat ini. Sekali lagi ini adalah ilustrasi. Cermin ini ilustrasi dari hukum Taurat tersebut. Jadi ketika kita melihat hukum Taurat itu, kita melihat keadaan kita yang nggak benar. Hidup kita ini nggak sempurna, ya kan? Masih salah ini. Cemot sini, nggak bisa nurutin ini, nggak bisa memenuhi yang ini. Kita ini jauh loh dari kesempurnaan yang Tuhan catat itu di situ. Kita nggak bisa memenuhi ketentuan yang Tuhan tetapkan itu di situ. Dan bahkan Taurat itu membetulkan apa supaya kita ini ngelihat semakin lama kita ini semakin kayaknya nggak bisa ini kayaknya nggak mampu kita ini. Lah terus gimana dong? Berarti benar dong kalau misalnya dibilang hukum Taurat ini bad news. Jadi sulit dong kita ini. Gimana sekarang ini? Nah kita mau lihat di ayat yang selanjutnya. Ayat yang membuat kita ini speechless. Membuat kita ini nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata betapa kerennya Tuhan kita. Kita mau baca dalam Roma 5 ayat 20. Terjemahan Sheila Bair kita mau ucapin nih sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika hukum Taurat masuk, kesalahan semakin bertambah-tambah. Tetapi dengan semakin bertambahnya dosa, anugerah Allah pun semakin melimpah. Wow, ini amazing banget yang Tuhan kasih buat kita. Ya Tuhan bilang apa? Ada Taurat itu kesalahan kita kelihatan semakin besar, semakin bertambah-tambah. Tapi dengan semakin bertambahnya dosa, ada anugerah Tuhan yang semakin berlimpah. Bukan hanya sedikit loh, semakin berlimpah. Artinya apa? Enggak terbatas, enggak terbatas. Oleh karena itu coba kita serap ya kata kalimat ini. Bahwa kita ini sudah dikasih anugerah yang begitu besar, begitu melimpah dari Tuhan. Karena Tuhan itu begitu sayang sama kehidupan kita ya. Tuhan itu begitu cinta sama kita, begitu baik sama kita. Sampai Tuhan tuh tahu kok. Kita nggak akan sampai di standarnya dia. Tuhan tuh sudah ngerti bahwa kita ini nggak akan sampai di standarnya Tuhan yang kayaknya udah sampai yang sempurna banget itu nggak bisa.
Oleh karena itu keluarlah kalimat ini, Tuhan berkata, dengan bertambahnya dosa, anugerah pun semakin melimpah. Semakin melimpah, kita mau ucapin sama-sama, semakin melimpah. 1, 2, 3, semakin melimpah. Nah, dengan pelanggaran yang kita semakin banyak, justru kok hukuman kita yang dapat nggak ada. Ya, tapi justru anugerah Tuhan yang semakin melimpah dalam kehidupan kita. Nah terus ini namanya manusia nih. Manusia bisa mikir gini nih, wah enak lah kalau gitulah. Ya kan enak kalau gitulah. Nggak usah dapat hukuman, ya kan, yang seharusnya kita dapat, nggak usah kita dapat. Tapi justru anugerahnya besar. Enak dong, buat dosa terus aja dong. Supaya kasih karunia Tuhan semakin besar, bener nggak? Kalau dosa makin besar, berarti kasih karunia Tuhan makin besar kan? Tuhan bilang loh, enak lah kayak gitulah. Jadi buat apa kita ngelakuin hal-hal yang benar? Dosa aja terus. Memang dasar manusia, ya kan, sama saya juga. Tapi Tuhan itu ngerti banget kita. Tuhan tuh tahu banget pemikiran kita. So Tuhan tuh bilang nih dalam Roma 6 ayat 1 sampai 2. Roma 6 1 sampai 2. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Jadi bagaimana kita akan bersikap setelah mendapat kebaikan Allah? Bolehkah kita terus berbuat dosa supaya kebaikan hati Allah semakin bertambah? Ayat 2. Jangan berpikir seperti itu. Tuhan bilang, secara rohani kita sudah mati bersama Kristus. Berarti kita juga sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Tentu kita tidak bisa terus hidup dalam dosa seperti sebelum mengenal Kristus. So dari sini kita belajar bahwa kita ini ya ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita berjumpa dengan kasihnya Yesus. Kita ini nggak sama lagi dengan manusia lama kita. Kita berbeda dengan manusia lama kita. Kita nggak bisa stay di dosa itu. Kita nggak bisa. Karena apa? Nature kita ini sudah bukan seperti yang dulu. Kita nggak sanggup untuk lama-lama di sana. Ya, kita bukan orang yang seperti lama lagi. Nah, kembali lagi nih ke dalam pemahaman bahwa Taurat itu hanya cermin dan menunjukkan kekurangan kita. Taurat itu nggak bisa menyelamatkan kita sekali lagi ya. Semua peraturan lah, itu nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Semua liturgi agama, apapun yang kita lakuin ya, pergi ke konser lah, kita ngelakuin pelayanan apapun lah, itu nggak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita loh. Semua perbuatan baik kita, usaha kita pun, itu nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Nah kita harus tahu bahwa hanya ada satu nama. Ada hanya satu jalan yang bisa menyelamatkan kita, yaitu hanyalah Tuhan Yesus. Sekali lagi hanya satu nama, hanya satu jalan yang bisa menyelamatkan kita, hanyalah Tuhan Yesus. So kita masuk di poin yang kedua. Jesus the only answer and the only way. Yesus satu-satunya jawaban dan jalan kebenaran. Nah sering muncul pertanyaan akan seperti ini nih. Kalau ada pertanyaan nih ya. Kalau gitu persembahan atau sacrifices itu masih perlu nggak sih? Persembahan, sacrifice itu kayak di hukum Taurat itu masih perlu apa enggak? Jawabannya apa? Nggak perlu. Nggak perlu lagi kok. Kalau kita baca di Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Ada ketentuan korban-korban yang harus kita berikan kalau kita salah. Ya kalau kita berdosa ini, kita bawa ini. Kalau kita melakukan hal yang nggak sesuai sama kehendak Tuhan, kita harus menebus dosa. Terus mulai apa? Potong lembu lah, bawa lembu. Kalau nggak punya lembu, ya bawa domba. Kalau nggak punya domba, bawa burung merpati. Kalau nggak punya burung merpati, dikatakan bawa tepung. Jadi semua ini ada liturginya. Nah hari ini Tuhan bilang apa? Nggak perlu semuanya itu. Puji Tuhan gitu ya, puji Tuhan. Bayangin kalau misalnya kita ada di momen yang seperti itu. Gimana gitu kan. Kita nggak selesai ngelakuin itu terus. Karena apa? Kita adalah manusia yang selalu melakukan dosa. Tapi semua itu nggak perlu lagi karena apa? Ada Yesus merupakan korban yang sangat sempurna, yang paling sempurna. Dan dia itu memberikan hidupnya. Dan memenuhi semua persyaratan dari hukum Taurat. Jadi dia itu adalah anak domba yang mengcover segala anak domba yang nggak bercacat yang dituliskan ya. Kalau kita memberikan persembahan itu harus yang nggak bercacat. Harus yang nggak bercelah. Ya kan, padahal ya pasti namanya binatang itu pasti ada yang sedikit-sedikit gimana nanya lah. Tapi digambarkan bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak domba yang tidak bercacat. Ya, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita ini dibebaskan dari hukum Taurat. Dan sekarang kita ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita nggak lagi under law, tapi kita under love.
Kita nggak lagi hidup di bawah tekanan, tapi kita ini ada dalam hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi pertanyaan, jadi muncul lagi nih, biasa namanya manusia ya, muncul lagi nih. Ya enak lah kalau gitu, kita kan nggak harus ngapa-ngapain, ya kan. Jadi santai-santai aja, kan ada Tuhan, ya kan. Tuhan sudah menebus dosa kita. Kita bisa berdosa, ini maunya kita hari ini, mungkin besok, atau mungkin kita usah planning gitu. Sesuka kita aja. Toh kan ada anugerah Tuhan kan. Ada anugerah Tuhan terus kan. Ada pengampunan Tuhan kan. Aman. Apa seperti itu? Nah, namanya dasar manusia. Tapi mari kita hari ini kita mau coba ubah mindset kita. Kita ubah cara berpikir kita. Karena ada Taurat itu yang gak bisa menyelamatkan kita. Justru jadi cermin yang menunjukkan kekurangan kita, keterbatasan kita. Dan ada Yesus yang datang untuk bisa menebus kita jadi korban yang paling sempurna. Kenapa kita gak meresponi dengan melakukan yang baik? Kenapa kita gak meresponi dengan melakukan yang lebih baik ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan? Kenapa masa kita gak berpikir seperti itu? Nah, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan rohnya itu sudah ada di dalam diri kita, maka dia itu pasti akan proses kita terus. Dia akan bentuk kita terus dan hasilnya apa? Buah-buah roh. Kita sudah belajar di bulan kemarin buah-buah roh. Nah, itulah manifestasi yang terus kita lakukan. Kita terus coba lakukan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. So, ada pertanyaan lagi nih yang kedua. Berarti Yesus sudah meng-cancel hukum Taurat berarti ya? Ya kan? Tadi kan dibilang katanya Tauratnya udah nggak ada. Apa Yesus meng-cancel hukum Taurat? Nah, katanya ada Yesus itu Tauratnya udah nggak perlu dilakukan lagi kan tadi di awal. Berarti nggak semua dong gitu. Semuanya nggak perlu dilakukan gitu. Tapi dalam Matius 5 ayat 17, kita mau baca bersama-sama Matius 5 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi jangan salah, Yesus datang itu bukan untuk meniadakannya, justru untuk menggenapinya. Dan membuat semua tuntutan kita ini kayak diangkat dari kita. Kayak selama ini kita under pressure banget. Oh, ngelihat hukum ini kayaknya 1, 2, 3 sampai 10. Nggak bisa melakukan semua. Tapi ada Yesus, kita diangkat pressure kita dari tekanan-tekanan itu. Karena apa? Ada kasih karunia Tuhan, ada pengampunan Tuhan, ada penerimaan Tuhan dalam kehidupan kita. So, setelah kita tahu semuanya ini nih, masih ada hubungan nggak sih kita sama hukum Taurat? Apa semua peraturan-peraturan dalam hukum Taurat itu masih harus kita lakuin? Pertanyaannya. Apa kita masih harus melakukan hukum Taurat? Nah, sekali lagi hubungan kita dengan Taurat bukan lagi sekedar takut. Bukan lagi sekedar under pressure. Oh, harus dilakukan karena kalau enggak ada hukuman. Kayak tiba-tiba disambar petir di luar gitu. Enggak, bukan seperti itu. Karena apa? Kita sudah dirubah dari dalam diri kita. Dari dalam hati kita dan roh kita oleh pengorbanannya Yesus. Sehingga waktu kita mempraktekkan prinsip-prinsip Taurat yang dirangkum itu akan jadi sebuah kalimat seperti ini. Kita mau baca bersama-sama kalimat ini. Kasih. Nextnya mungkin ada. Setelahnya ini nggak ada. Oke, kita mau baca. Ya, saya akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini sudah di atasnya lagi. Ya, lebih tinggi lagi. Kita melakukannya bukan karena kita takut. Kita melakukannya bukan karena under pressure. Bukan karena kita disuruh. Bukan karena kita harus melakukan, bukan karena kebiasaan aja. Bukan karena kalau kita nggak melakukan itu akan dihukum. Tapi justru karena kita dimampukan, kita sudah ditebus. Oleh karena itu kita melakukannya dengan memang out of love. Kita melakukannya karena kita mau, tanpa tekanan. Karena apa? Tuhan itu sudah terlebih dahulu loh mengasihi aku. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan berkorban hidupnya buat hidupku. So why not? Kenapa aku nggak berusaha untuk mengasihi orang lain? Kenapa aku gak berusaha untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiranku dan jiwaku? Nah, inilah yang Tuhan Yesus bilang. Ditambah lagi dalam Matius 5 ayat 20.
Matius 5:20 dikatakan Tuhan yang menggenapi hukum Taurat, dia berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga. Ini clear banget loh Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus yang bilang sendiri. Kalau hidup keagamaan kita gak lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya kita gak akan masuk surga. Artinya apa? Ya kita harus hidup yang benar. Jangan sembarangan. Ya kan? Ada anugerah Tuhan, yes benar. Tapi tetap kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yang membawa kita ke poin yang ketiga, yaitu a new standard atau standar baru. A new standard atau standar baru. Tuhan melanjutkan dalam Matius lagi nih. Tuhan melanjutkan lagi dalam Matius 5:21 sampai 48. Kita nggak akan baca detailnya, tapi saya akan berusaha menjelaskan secara singkatnya ya tentang respon kita yang seharusnya yang Tuhan inginkan kepada setiap kita hari ini. Kalau Taurat ini bilang jangan membunuh, Taurat bilang ya jangan membunuh. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang siapa aja yang marah sama saudaranya, loh kan marah nggak apa-apa kan? Tapi Tuhan Yesus bilang siapa aja yang marah sama saudaranya, bukan membunuh loh ya, yang marah. Yesus bilang apa? Harus dihukum. Yang cuma marah loh Tuhan. Ya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu marah sama saudaramu, kamu harus dihukum. Siapa yang bilang jahil sama saudaranya harus diserahkan ke neraka. Ini he raised the standard. Ada standar yang berbeda yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Terus kalau misalnya Taurat bilang jangan berzina. Ya kan Taurat bilang jangan berzina. Tapi Tuhan Yesus bilang kalau misalnya nih kamu lihat orang dengan motivasi yang salah aja, itu kamu sudah berzina dalam hatimu. He raised the standard. Berbeda sudah levelnya, udah beda levelnya. Kalau sekali lagi nih, kalau Taurat bilang jangan bersumpah palsu. Peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Yesus bilang apa? Jangan bersumpah-sumpah. Jangan bersumpah-sumpah yang jelas aja. Ya, ya, ya. Enggak, ya, enggak. Jangan bersumpah-sumpah. Hiduplah yang benar, yang sesuai, yang punya integritas dalam kehidupan kita. Kalau Taurat bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus bilang apa? Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kasihi. Wow. Ya lebih dari apa yang sudah seharusnya kita lakuin kan. Yesus bilang jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, kasihi. Bukan berarti kita dibodohin gitu ya. Kita tetap punya hikmat, tapi kita ini diajar untuk bisa apa? Bisa mengasihi orang dengan standar yang berbeda. Kasihnya kasih Yesus. Bukan hanya balas-balesan, tapi kita ini punya hati untuk orang lain. Kalau Taurat bilang kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, umum ya, bencilah musuhmu. Tapi Yesus bilang kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow. Ya, he raised the standard. Dan sekali lagi kita sudah bahas di bulan Oktober kemarin tentang buah-buah roh. Nah sekali lagi kita diingatkan buah-buah roh. Karakter-karakter Kristus yang perlu kita manifestasi dalam kehidupan kita. Setiap hari. Karena sekali lagi Yesus itu udah datang dan tebus kita. Kita gak lagi di bawah hukum Taurat. Tapi di bawah kasihnya Kristus. Anugerahnya Tuhan. Orang yang mengerti bahwa kita ini sudah diberi begitu besar. Ya, anugerah begitu besar, otomatis dong kita ini melakukan ekstra, ya kan? Kalau misalnya kita dikasih anugerah begitu besar, kita ini tahu diri gitu kan, dan kita mau melakukan ekstra, lebih dari yang diminta, lebih dari yang di required oleh Tuhan. Lah bukan karena apa? Bukan karena kita terpaksa atau melakukan itu supaya kita bisa selamat. Tapi justru karena kita diselamatkan dan diberi jalan yang gampang. Maka kita harus melakukan yang lebih. Nah mulai nih, ya namanya manusia sekali lagi. Waduh, berat ini, berat, susah. Kalau gitu aku kembali aja ya ke hukum Taurat aja ya. Kayaknya lebih gampang, Bener, kayaknya lebih gampang, bener. Manusia ya memang seperti itu. Ya sukaannya pemikirnya balik. Gak ngerti ya mau yang mana. Dikasih yang enak malah cari yang lebih enak. Padahal belum tentu enak. Dikasih yang gampang sama Tuhan malah pikirnya lebih gampang. Padahal belum tentu itu yang lebih gampang.
Sekali lagi, Taurat itu menunjukkan kelemahan kita, keterbatasan kita, tapi Yesus menyelamatkan kita dan mengubahkan kita untuk jadi semakin seperti pribadi Tuhan. Oleh karena itu dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, ini di akhir perikop ya, Tuhan Yesus bilang, Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Haruslah kita sempurna. Ini kata-kata Tuhan loh. Ini kata-kata Tuhan loh. Bukan kata-kata saya atau kata-kata siapapun. Kata-kata Tuhan. Haruslah kita sempurna karena sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mulai nih mikir nih, namanya manusia mikir. Loh. Tapi kan di sini kan gerejanya kan gereja bukan untuk orang sempurna. Kan nggak apa-apa jadinya ditamengin gitu, pakai tameng. Ya kan gerejanya gereja bukan untuk orang sempurna. Jadi nggak apa-apa lah ya. Kita nggak harus sempurna lah ya. Itu perubahan mindset kita harus diubah mulai hari ini. Yes, kita memang diterima apa adanya. Kita diterima oleh Tuhan dengan tidak kesempurnaan kita. Tapi Tuhan itu Tuhan yang sayang sama kita loh. Tuhan tuh nggak biarin kita apa adanya loh. Tuhan nggak membiarkan kita ya udah lo jadi itu aja. Tapi Tuhan itu begitu mengasihi kita sampai Dia mau proses kita terus. Mau bentuk kita terus. Mau sempurnakan kita terus. Dalam anugerahnya Tuhan. Nah, kalau kita punya anak nih, masa sih kita biarin anak kita ya udah lu mau jadi apa? Pokoknya aku ngasih makan aja lah ya. Masa kayak gitu? Nggak mungkin kan? Tapi kita mau terus bentuk anak kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada sebuah cerita nih. Ada sebuah keluarga ya. Ada sebuah keluarga, mama papa dia punya anak. Kebetulan anaknya ini agak kurang mentally ya, kurang mentalinya. Terus setiap pagi nih orang tuanya nih siapin dia karena dia suka nih kalau misalnya makan rapi gitu kan, nasi sama telur pagi-pagi gitu, roti dan lain sebagainya, minum teh gitu kan. Dia disiapin orang tuanya terus. Suatu kali ketika dia ngelihat aku pengen ngelakuin sesuatu nih buat orang tuaku. Terus dia mau bangun lebih pagi lagi, lebih pagi daripada biasanya. Dia mulai siapin, bikin telur, ya kan, masak. Telurnya mau masak karena dia kurang ya mentalinya. Kulitnya jatuh di dalam telurnya. Terus mau ambil garamnya, kebanyakan garamnya. Terus dia mulai masak terus. Terus dia siapin kopi buat papanya. Buat kopi, ternyata kopinya terlalu pahit gitu ya. Kurang gulanya. Terus dia natanya juga semuanya berantakan semuanya. Terus orang tuanya keluar, kaget. Ini apa-apaan nih dalam hatinya kali ya. Terus dia excited banget. Halo, good morning mommy daddy. Ini loh aku udah buatin breakfast buat kalian. Dia happy banget, excited banget. Nah orang tuanya happy karena ngelihat usahanya anaknya. Meskipun dia tahu ya ini masih jauh daripada sempurna. Masih jauh daripada sempurna tapi dia happy, dia makan. Terus anaknya mulai bilang enak gak? Ya mungkin makan kayak gimana gitu ya. Tapi dia bilang enak banget. Enak buatan kamu. Dia ngelihat tataannya gak rapi. Tapi dia tahu bahwa anaknya ini sudah berusaha. Ya kan meskipun bikin telurnya masih gosong, kulitnya mungkin masuk, kopinya pahit. Mamanya masih menghargai, papanya masih menghargai. Nah cerita ini sama dengan cerita kita sama Tuhan. Kita kadang berpikir kita berbuat baik itu untuk bisa masuk surga. Kita berpikir kalau kita berbuat baik itu untuk apa? Untuk diberkati. Untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Dan kita merasa ngelakuin sesuatu buat Tuhan. Oh Tuhan, aku udah ngelakuin ini Tuhan. Aku udah berkorban ini buat Tuhan. Terus bagus loh Tuhan. Bagus banget. Seolah-olah kita udah hebat di mata Tuhan. Tapi apa? Tuhan bilang apa? Ini masih berantakan. Tuhan ngelihat di matanya Tuhan masih berantakan, masih belum rapi. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi usaha kita. Bukan karena usaha kita itu adalah usaha yang hebat. Tapi karena Dia begitu mencintai kita. Kita yang gak sempurna. Tapi Tuhan itu punya kasih yang begitu besar buat kehidupan kita. So hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang memberikan instruksi. Yang lewat Taurat tadi. Taurat itu menunjukkan kelemahan kita. Taurat itu menunjukkan keterbatasan kita.
Tapi ada Yesus yang menyelamatkan kita, mengubahkan kita jadi pribadinya Tuhan. Nah setelah kita ikut Yesus, bukan kita ini maunya sendiri ya, karena begitu besar kasih Tuhan, kita ini hidup semaunya sendiri, kita hidup seenaknya sendiri. Tapi karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, oleh karena itu kita jadi orang yang berbeda. Kita mau melakukan ekstra, kita mau melakukan yang lebih dari yang udah di required sama Tuhan. Nah gampang gak? Gak gampang. Gak gampang memangnya. Makanya hanya bisa dilakukan bersama dengan Tuhan. Gak mudah. Oleh karena itu harus dilakukan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita menjalani hidup kita ini bukan dengan semau kita sendiri. Bukan dengan seenak kita sendiri. Tapi semakin hari semakin seperti dengan Tuhan. Minta kuasanya Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Dan minta terus disempurnakan untuk jadi lebih baik lagi. Oleh karena itu jangan menutup diri kita. Mari open our heart supaya Tuhan bisa mengubahkan terus. Supaya Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan bilang kamu sempurna seperti Bapakmu itu sempurna. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mengizinkan Tuhan berperan dan berperkara dalam kehidupan kita. Nah cerita terakhir nih. Saya ingin cerita dengan kesaksian kehidupan saya secara pribadi. Ketika Tuhan tuh mulai menjumpai kehidupan saya dan mengubahkan kehidupan saya secara pribadi ya. Otomatis gak langsung. Ya, tapi dulu tuh saya itu orangnya tuh sangat berbeda sama hari ini. Saya sangat gak sama lah. Saya itu dulu orangnya cuek. Saya dulu orangnya tuh gak peduli orang lain. Saya itu orangnya itu kayak gak peduli lah lu mau apa. Yang penting aku hidupnya gini-gini aja. Gak ada masalah, fine-fine aja. Dan ketika saya melihat bahwa Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan saya. Tuhan tuh menjumpai saya secara pribadi. Dan saya melihat ke belakang, Tuhan itu bekerja luar biasa dalam kehidupan saya. Ya meskipun saya sampai hari ini saya belajar terus untuk gimana caranya mengasihi jiwa-jiwa. Tapi Tuhan itu tetap kasih hati untuk bisa mengasihi jiwa. Tuhan kasih hati itu gimana supaya saya itu gak egois dan terus peduli sama orang sekitar saya. Dan ketika saya perlu ditolong, saya merasa saya perlu ditolong, justru saya harus menolong orang lain. Dan saya diajari ketika saya harus dimengerti, tapi saya juga harus bisa mengerti orang lain. Itu proses-proses kehidupan saya. Oleh karena itu saya percaya kita semua itu diizinkan Tuhan untuk bisa mengalami proses sama Tuhan, menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Yang tentunya serupa dengan Tuhan. Yang diberkati boleh tepuk tangan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Dalam nama Yesus, ku tuh jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, ku tuh jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku tuh
terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Kau begitu besar Tuhan mengasihi kehidupan kami Tuhan. Kau begitu mengasihi kami semua Tuhan. Sampai Kau rela mati Tuhan. Kau mengorbankan diri-Mu Tuhan. Dan sampai hari ini kami udah dilepaskan dari hukum-hukum Taurat Tuhan. Hidup kami Tuhan under love, bukan under pressure lagi Tuhan. Bukan under law lagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat momen bersama dengan Engkau. Dan biarkanlah hari ini kami dicerlikkan mata kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau ada di pihak kami Tuhan. Kau mau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Setiap musim kehidupan kami Tuhan, Kau ada bersama dengan kami ya Yesus. Di momen-momen kami yang gak gampang Tuhan, Kau juga ada bersama dengan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah Immanuel Tuhan. Kau Allah beserta dengan kehidupan kami Tuhan. Di atas lembah, di bawah lembah, di atas gunung sekalipun, Kau berjalan bersama dengan kami ya Yesus. Karena itu Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Dalam menjalani hidup kami Tuhan. Biar kami hidup gak sembarangan lagi Tuhan. Biar kami hidup Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Biar kami tahu Tuhan, hidup kami Tuhan untuk menjadikan berkat buat orang-orang di sekitar kami ya Yesus. Nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan kami ada di tempat ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi Kau menyiapkan kami Tuhan dengan firman-Mu ini Tuhan. Biar kami menangkap rema sesuatu Tuhan. Dan kami membawa pulang Tuhan. Dan kami bisa melakukan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari-hari Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan Kau memberkati kami berlimpah-limpah. Kerjakan perkara yang besar, yang dahsyat, jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, tambahkan kesempatan, bukai pintu untuk setiap kehidupan kami. Guna satu tujuan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Apapun situasi kehidupan kami, saat hidup kami berat, saat hidup kami mengalami berkat, biar kami terus ingat bahwa ada kuasa Tuhan yang membangkitkan dari antara orang mati, hidup dalam kehidupan kami. Kau dipermuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan pulang bersama-sama. Mari kita katakan, mari kita sama-sama katakan, haleluya, amin. Tuhan memberkati.